Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saum ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah saum. Jadi memang di momen Ramadan ini memang identik dengan saum Ustadz ya. Jadi dan alhamdulillah teman-teman ini semuanya yang hadir menonton siaran ini tuh alhamdulillah mudah-mudahan bisa menyelesaikan ya 30 hari saum di bulan Ramadan. Nah, kali ini hadir pertanyaan yang kedua Ustadz. Nah, ini pertanyaan kedua datang dari saudara kami yang bernama akunnya adalah @wubekshin. Nah, ini mudah-mudahan orang Indonesia ya Ustadz. Soalnya ini kok suasana nama akunnya ini kayak China gitu ya. Nih pertanyaan dari Nona atau Bapak atau Ibu Wubekshin. Pak Ustadz, memulai puasa dan berbuka puasa itu patokannya suara azan atau terbit fajar dan terbenamnya matahari, karena saya itu keseringan telat sahurnya. Nah, ini buat teman-teman yang sahurnya sering telat, silahkan simak penjelasan dari Ustadz Suhada. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Puasa Ramadan adalah syariat yang Allah wajibkan kepada kita, orang-orang yang beriman, untuk menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, dari berhubungan dengan istri, dan hal-hal lain yang akan membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai dengan matahari tenggelam. Nah, terbit fajar ini adalah waktu subuh ya. Nah, namun ulama-ulama kita memberikan kehati-hatian atau memberikan pedoman atas kehati-hatian sehingga ada yang namanya waktu imsak. Waktu imsak. Nah, di Indonesia ini rata-rata imsak itu 10 menit sebelum waktu subuh datang. Iya, betul. Nah, sehingga kalau diibaratkan imsak itu seperti kalau di jalanan itu ada lampu kuning. Ya, lampu kuning itu adalah saat kita untuk berhati-hati dan lebih baik berhenti. Nah, gitu ya. Jadi lebih baiknya berhenti. Namun dalam hal tadi untuk saudara kita yang kebetulan bangunnya menjelang atau sudah imsak, nah, gitu ya. Nah, ini dan bukan disengaja, tentunya bukan disengaja kan ya. Jadi masih bisa untuk bersegera untuk bersahur, bersantap sahur ya, tadi. Karena tadi bahwa Rasulullah menyampaikan supaya kita tidak meninggalkan sahur ini sekalipun dengan seteguk air, karena ada keberkahan di dalamnya itu. Nah, siap. Gitu Masya ya. Allah. Nah, jadi secara pertanyaan tadi terjawab ya bahwa ketika belum adzan, maka adzan subuhnya dimaksud nih. Berarti masih sah gitu ya. Jadi sekalipun udah imsak. Itu memulai puasa ya Ustadz? Ya, kalau yang berbuka puasa nih Ustadz, bagaimana Ustadz? Ya sebenarnya sama, waktu maghrib ya, terbenam matahari itu kan saat maghrib ya. Jadi bagi kita hari ini dipermudah dengan teknologi. Kalau hadis itu memang tidak bicara waktu, tidak bicara jam ya. Jadi dari alam gitu ya. Kalau dohor misalkan itu ketika bayang-bayang sudah melewati gitu ya. Ya, kita pas posisi berdiri gitu ya Ustadz lewat, ya. Sudah mulai berarti pertengahan lewat. Kalau hari ini sudah teknologi sudah mudah, sudah ada selebaran waktu sholat, waktu imsak dan sebagainya. Jadi kita ikuti apa yang sudah ada itu saja, itu sudah insya Allah aman kita. Ya, karena jadi pada prinsipnya kan banyak informasi gitu ya Ustadz. Bahkan memang menjadi remind gitu ya, kalau kita diingatkan di setiap waktunya. Di TV juga kadang kan suka ada peringatan-peringatan begitu. Tapi memang menarik ini Ustadz, kalau di beberapa tempat yang saya temui dan saya tinggali pada saat saya ibadah puasa gitu, ada kayak semacam biasanya itu cara untuk membangunkan sahur itu menarik-menarik. Nah, ini gimana Ustadz untuk menanggapi teman-teman ini yang semangat menyambut Ramadan, sehingga untuk membangunkan teman-teman untuk berpuasa atau sahur ini, memulai puasa itu dia dengan cara yang unik-unik nih Ustadz. Bagaimana pandangan Ustadz? Silakan. Jadi karena memang sahur ini ada keberkahan gitu ya, maka semua yang terlibat di dalamnya
Ya, baik yang menyiapkannya, baik yang melaksanakannya, baik yang membangunkan, semua dapat berkah ini. Masya Jadi, Allah. alhamdulillah kita berada dalam bulan keberkahan Ramadan ini. Adapun caranya, apakah lewat toa gitu ya, dengan yang penting tuh jangan kalau kita kebisingannya nggak nyaman gitu ya. Tapi kalau dengan seni-seni itu kan nyaman sebenarnya. Iya, kan ada yang bersenandung gitu ya Ustadz ya. Itu menarik gitu ya. Ngaji itu lebih indah gitu ya. Mungkin seperti itu jawabannya Pak Yuda. Siap. Karena itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah gitu ya. Boleh membangunkan sahur dengan cara yang unik, asalkan dengan cara yang santun begitu ya Ustadz ya. Jangan nanti, woi sahur suy. Nah itu yang kadang saya suka kaget kalau misalkan ada di toa. Soalnya di toa Ustadz semuanya kedengeran kalau misalkan begitu ya tidak sopan. Jadi tetap dengan cara yang elegan untuk membangunkan menjalankan sahur gitu ya. Baik, terima kasih Ustadz jawaban di pertanyaan yang kedua ini menarik. Mudah-mudahan Mbak Wu Bekshin. Nah, ini mudah-mudahan bisa mendengarkan jawaban dari Ustadz Suhada yang nantinya bisa diterapkan gitu ya. Mungkin saat ini bolehlah Mbak Wu Bekshin ini suka telat sahurnya. Nanti, nah kalau sudah berkeluarga mungkin nggak telat sahurnya ya Ustadz ya. Karena ada yang mengingatkan selalu. Terima kasih Ustadz Suhada atas pertanyaannya dan terima kasih atas Mbak Wu Bekshin atas pertanyaan juga. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kultum Sejenak Season 3 akan berlanjut di esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.